Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randy Saputra, NPM 2241147. I'm from class management 22B. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 5, yaitu saya akan menjelaskan mengenai materi ukuran penyebaran data tunggal. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal atau biasa disebut dengan single dataset measure of dispersion digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam satu set tersebar atau bervariasi. Nah, beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan biasanya meliputi yang pertama ada rentang atau biasa disebut dengan range. Nah, rentang ini adalah selisih antara data maksimum dan minimum dalam satu set data. Nah, hal ini tentu saja memberikan gambaran kasar tentang sebaran data, tetapi rentang terhadap pencicilan atau biasa disebut dengan outliers. Nah, yang selanjutnya ada varian atau biasa disebut dengan variance. Nah, pada bagian variansi ini mengukur sebaran data dengan menghitung rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap titik data dan rata-rata. Dan hal ini memberikan informasi rinci tentang sebaran data. Nah, tetapi dalam bentuk kuadrat. Nah, selanjutnya ada deviasi standar atau biasa disebut dengan standard deviation. Nah, dalam hal ini deviasi standar adalah akar kuadrat dari data aslinya, dan hal ini akan tentu lebih mudah diinterpretasikan. Nah, untuk selanjutnya ada jangkauan antar kuartil atau biasa disebut dengan interkuartil range. Nah, pada bagian ini, jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dalam data. Selanjutnya ada jangkauan data. Nah, pada bagian jangkauan data ini membantu mengidentifikasi sebaran data di tengah-tengah distribusi dan mengabaikan pencilaan. Nah, selanjutnya ada koefisien variasi. Nah, pada bagian ini koefisien variasi adalah perbandingan antara deviasi standar dan rata-rata data. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk membandingkan sebaran relatif data dalam skala yang berbeda. Nah, selanjutnya ada mean absolute deviation atau biasa disebut dengan MAD. Nah, pada hal ini rata-rata dari perbedaan absolut antara setiap titik data dan rata-rata data ini memberikan ukuran penyebaran data dalam satuan asli data. Nah, untuk pemilihan ukuran penyebaran data tunggal ini tergantung pada konteks analisis statistik yang dilakukan dan apa yang ingin diukur atau disampaikan dalam data tersebut. Nah, dalam jangkauan data tunggal atau range ini dalam bahasa Inggris adalah salah satu ukuran statistik yang menggambarkan sebaran atau variasi dari sekelompok data. Nah, untuk jangkauan data ini dihitung dengan mengurangkan nilai dan data maksimum atau nilai tertinggi. Nah, dari nilai data minimum atau nilai terendah ini memberikan gambaran sederhana tentang seberapa besar perbedaan antara data terbesar dan terkecil dalam kumpulan data tersebut. Nah, untuk contoh perhitungan jangkauan data seperti jika memiliki data berikut seperti 10, 15, 20, 25, 30, maka jangkauan datanya adalah 30 karena dalam data itu nilai 30 adalah nilai yang paling besar dan untuk nilai minimumnya adalah 10 dan diambil nilai minimum 10 dan hasilnya menjadi 20. Nah, untuk selanjutnya jangkauan data ini tuh berguna untuk memberikan pemahaman awal tentang sebaran data
meskipun tidak memberikan informasi secara rinci tentang bagaimana data tersebut terdistribusi. Nah, tentu saja untuk memahami pemahaman yang lebih komprehensif tentang sebaran data, seringkali digunakan ukuran statistik lain nih untuk seperti simpangan baku, kuartil atau jangkauan interkuartil. Nah, untuk hamparan data tunggal ini adalah salah satu ukuran statistik yang menggambarkan sebaran data dalam satu angka. Nah, dalam hamparan data ini mengukur sejauh mana data tersebar dari nilai tengah, misalnya rata-rata. Untuk menghitung hamparan data, kita dapat juga menggunakan dua metode yang umum. Yang pertama ada menghitung deviasi absolut atau menghitung variansi, dan selanjutnya ada menghitung deviasi absolut atau range absolute deviation. Nah, untuk menghitung deviasi absolut, ambil setiap nilai data, kurangkan dengan nilai tengah, misalnya rata-rata, dan kemudian ambil nilai absolut. Nah, tanpa tanda negatif dari selisih tersebut, selanjutnya ambil rata-rata dari nilai absolut ini untuk mendapatkan hamparan data. Nah, selanjutnya ada menghitung variansi atau biasa disebut variance. Nah, variansi ini adalah metode alternatif untuk mengukur hamparan data. Nah, hal ini melibatkan menghitung selisih kuadrat antara setiap nilai data dan nilai tengah. Misalnya rata-rata, kemudian mengambil rata-rata dari selisih kuadrat tersebut untuk mendapatkan hamparan data sebenarnya. Nah, kita dapat mengambil akar kuadrat dari variansi. Nah, yang terakhir kesimpulannya, simpangan baku median atau median absolute deviation ini mengukur sebaran data dengan menghitung median dari selisih absolut antara setiap titik data dan median. Nah, fungsi-fungsi ini membantu analis dan penelitian dalam mengidentifikasi karakteristik distribusi dan membuat keputusan yang relevan dalam analisis statistik, perencanaan bisnis, dan pengambilan keputusan lainnya. Nah, itulah saja penjelasan dari saya mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.